Menurut Purbaya, nama Jaka Budi Utama baru muncul dalam persidangan sehingga belum ada dasar untuk melakukan pemberhentian jabatan. Ia menegaskan pemerintah akan menunggu seluruh fakta terungkap sebelum menentukan langkah lanjutan. Purbaya juga menyebut telah berkomunikasi dengan Jaka yang memastikan yang bersangkutan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Ya kita lihat aja nanti kita lihat proses hukumnya. Nanti kita lihat proses hukumnya seperti apa. Pak, bakal diberhentikan sementara nggak Pak? Tidak sampai clear di sana seperti apa. Proses kan baru mulai, namanya baru muncul, masa langsung berhenti. Kita lihat sampai clear sejelas-jelas seperti apa kasus itu baru kita akan ambil. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi KPK terkait anggaran sepatu sekolah rakyat senilai Rp700.000 per siswa. Ya, Gus Ipul berdalih harga sepatu tersebut masih dalam tahap perencanaan dan akan berubah lebih rendah saat proses pembelian. Gerah dengan sorotan publik terkait pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat senilai Rp700.000 per orang atau Rp27,54 miliar. Menteri Sosial Saifullah Yusuf akhirnya mendatangi KPK. Gus Ipul mengaku kedatangannya ke KPK untuk menjelaskan awal mula munculnya angka Rp27,54 miliar. Politisi PKB itu membantah angka Rp700.000 per siswa merupakan harga final, melainkan harga perencanaan. Gus Ipul bahkan menyebut kelak saat pembelian terjadi, harga pembelian akan jauh lebih murah dibandingkan harga perencanaan. Biasa di dalam proses pengadaan itu kan diawali dengan penganggaran ya. Pada saat penganggaran ada mekanisme, ada melihat harga pasar, ada konsultasi ke ahli dan lain sebagainya dalam rangka untuk menentukan harga perencanaan. Biasanya ini nggak selalu, saya nggak tahu detailnya. Biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri. Sebelum Gus Ipul bertandang ke KPK, Kemensos sempat menjadi sorotan publik lantaran menganggarkan dana sebesar Rp700.000 untuk pembelian sepatu sekolah. Paket bernama sepatu sekolah perlengkapan siswa itu diperuntukkan bagi 39.000 lebih siswa sekolah rakyat. Yang artinya Kemensos menggelontorkan dana hingga Rp27,54 miliar hanya untuk sepatu. Coba yang lihat tadi yang hitam pede. Setelah ramai jadi pembicaraan, Kemensos langsung menjelaskan jika anggaran Rp700.000 itu bukan untuk satu pasang sepatu, melainkan 3 pasang sepatu, baik untuk siswa maupun untuk guru di sekolah rakyat. Tim Liputan Ainus melaporkan. Ya, lanjut. Informasi lainnya pemirsa, tersangka fitnah ijazah Jokowi Roy Suryo dan Dr. Tifa meminta polisi mencabut statusnya sebagai tersangka. Roy Suryo dan Refli Harun menilai ada indikasi penyelundupan pasal yang tak sesuai dengan fakta perkara. Tim kuasa hukum Roy Suryo CS menilai penanganan perkara oleh Polda Metro Jaya bermasalah secara formil dan material. Mereka menyebut pelimpahan berkas perkara telah melewati batas waktu dari ketentuan 14 hari menjadi sekitar 85 hari. Selain itu, tim kuasa hukum juga mempertanyakan penerapan pasal KUHP dan Undang-Undang ITE yang digunakan dalam penetapan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mereka menilai terdapat dugaan penyelundupan pasal yang tidak sesuai dengan fakta perkara. Sidangnya ya sidang ijazah ini. Nanti sidang CLS, nanti PMH, bukan fitnah dan penyebaran. Ini maunya apa sih? Kan begitu ya orang mengatakan. Maunya adalah kami ada penegakan hukum yang genuine, penegakan hukum yang sebenar-benarnya, dan penegakan hukum tanpa penyelundupan hukum dan tanpa pelanggaran hukum yang memang signifikan membuat kasus ini tidak layak untuk diteruskan penersangkaan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itulah kami minta perhatian segenap stakeholders yang ada, tidak hanya ke penyidik Polda Metro Jaya, tapi kepada kejaksaan yang sekarang menjadi pengendali perkara karena bolanya sudah di sana. Tapi kita juga minta perhatian Komisi 3 DPR agar Komisi 3 DPR itu pay attention terhadap kasus ini. Coba bayangkan, kasus yang sudah 1 tahun ini sampai sekarang mereka tidak mau terima kami. Anggota BPK Hairul Saleh tewas saat rumah berlantai 4 miliknya di Jagakarsa, Jakarta terbakar. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Puluhan ular berbisa ini tiba-tiba saja berkeliaran di depan pintu masuk pendopo Bupati Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aksi tidak terpuji dilakukan warga saat ular berunjuk rasa. Seketika, aparat kepolisian meminta demonstran menghentikan aksinya. Selain tidak pantas melempar hewan di tengah aksi unjuk rasa, beberapa ular yang mereka lempar juga berbisa. Tak terima aksinya dihalau, ratusan pengunjuk rasa nekat menerobos gerbang pendopo. Aksi saling dorong pun tidak dapat dihindari. Kawan-kawan, itu kita. Mereka dibawa kita. Akan tetap. Kita tidak butuh perwakilan. Banyak puluhan ular berbisa itu sengaja dibawa warga untuk mereka pada Bupati Indramayu Yukilati. Ratusan mengaku tidak puas dengan terjadi termasuk tentang pengelolaan sampah yang kian menumpuk. Pertama dalam isu lingkungan, kami punya bukti-bukti mungkin sedikit dari titik lokasi tempat pembuangan sampah yang katanya itu legal dan ada bak sampahnya, tetapi tidak diangkut secara berulang-ulang kali ataupun setiap hari tidak diangkut sehingga mangkrak, dan itu ada 3 bak sampah. Legislatif, pengawasan akan tetapi ketika ada hal-hal itu kembali ke teman-teman. Sedangkan Tidak berhasil bertemu Bupati, demonstran akhirnya berorasi menyampaikan keluh kesah mereka. Hingga aksi selesai, Bupati Indramayu Yukilati tidak cukup menyampaikan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Pak Iskandar, Ainus melaporkan. Pemirsa, letusan dahsyat Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara menelan korban jiwa. 3 pendaki dilaporkan tewas, sementara tim SAR masih melakukan pencarian terhadap pendaki yang hilang. Pak, kemana Pak? Hei Pak. Pak, kemana Pak? Hei Pak. Komisi Pemberantasan Korupsi jadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Dirjen Bea Cukai senilai 61 miliar rupiah. Salah satu yang diperiksa Ahmad Dedi selaku PNS Bea Cukai. Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan gedung Merah Putih KPK. Dedi lari sekuat tenaga untuk menghindari awak media yang mencoba menginformasi materi pemeriksaannya. Dedi terus lari hingga jalan umum depan gedung Merah Putih KPK meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas. Berarti Ahmad Dedi diduga menerima aliran uang? Ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dalam pengurusan bea atau importasi barang. Nah, ini masih akan terus didalami terkait dengan keterangan-keterangan itu, termasuk nanti dari keterangan yang muncul dalam persidangan. Itu juga nanti akan menjadi pengayaan oleh penyidik. Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 3 saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiono, Haritomi, dan Hana PRB. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan belum akan menonaktifkan Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, meskipun namanya muncul dalam dakwaan kasus